ada ibarat pada kitab solat, pada bab batal solat, la tasihhu qudwatu qari'in bi ummiyin. Biar kita nggak keluar dari ibarat Fathul Muin. Kata beliau, tidak sah solat orang yang bisa baca Fatihah bermakmum kepada imam yang tak bisa baca Fatihah dengan benar. Sehingga bila imam itu bacaannya kurang, ini ada dua. Kadang masalahnya kebencian dalam hati juga menyebabkan kurang juga itu, menilai segala macam. Suka muncul kayak begitu. Hanya beda-beda 01, 02, langsung aja nyala. Kemarin mau kagak waktu bareng mau, tapi sekarang beda aja, udah beda. Kalau bukan alasan pribadi, benar nyata, iya kak, tidak ada tasydid, maka tugas makmum mufaraqah, loncat. Bila supir masuk jurang, bus AC udah tulisan kaca silakan pecahkan, Anda loncat. Ini namanya dalam bab sholat mufaraqah. Tidak boleh kemudian supir masuk jurang kita supir ini masuk jurang juga, begitu. Nggak bisa ditambel. Niat saya nambel ini belum tetap, uang supirnya masuk jurang. Jadi kalimat itu kalau mufaraqah kita buru loncat, iya karena butuh, enggak terus ikut dia, karena ngikut yang salah sama dengan salah. Iya, enggak bisa. Jadi saya tidak dapat jawaban daripada yang bilang itu ibaratnya. Jadi wallahu a'lam, mungkin karena kelemahan saya masih banyak kekurangan, tapi sepanjang yang saya tahu tak ada yang kayak begitu. Sepanjang yang kami tahu mungkin ada, sebab wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tapi yang kami ketahui tidak sah bila imamnya nyata-nyata umi, si makmum qori ikut Ahmadiyah, kecuali sama-sama umi, imamnya ngalamin, makmumnya ngalamin, itu sah. Kan seguru seilmu jangan ganggu, kan begitu. Dia maju ngalamin, mundur, gua lu sama juga, udah sih seguru seilmu, jangan ribut, kan begitu ngalamin. Tapi kalau yang bisa ain bener ndak boleh, walaupun dia pakai alasan, masih mending ngalamin daripada ngalamun kagak ada mending. Ini mau ngalamin mau ngalamun, ini urusan sholat, begitu ada aturannya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Lam yaqra ni bisa adamul qiraah, bisa adamul qiraah bi ghairi tajwidin. Wallahu a'lam. Yang apa lagi? Oh ayam. Kalau masih lari-lari dan berhari-hari sembelih lagi, masih hidup. Kalau begitu mah yang kayak begini. Tapi kalau kemudian lari sebentar mati, ya udah cukup. Tapi kalau itu sembelih lagi. Ya sebagaimana anak kambing yang ada dalam perutnya perempuan disembelih, lahir hidup, sembelih lagi. Lahir mati, waktu dibelek udah mati, udah cukup dengan sembelihan ibunya. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Ah iya, baik. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, gimana kalau misalkan ada seseorang begitu punya tas, dia jatuh ke got, dalam got yang gak ada airnya, tapi dipakai misalkan untuk masuk ke dalam masjid, dibawa buku gitu buat ngaji, bagaimana hukumnya? Tidak mengapa saja membawa tas yang jatuh di got, apalagi nggak ada airnya begitu. Jadi artinya kan kering, yang kayak begitu. Lalu tasnya dibawa ke masjid nggak apa-apa. Yang penting andai ada najisnya, yang penting dalam bab sholat jangan dibawa sholat, begitu. Berbicara bab masjid mengotori masjid, ini sisi hukum lain dalam kaitan dengan sholat. Jadi enggak mengapa saja
tas yang kayak begitu, daripada ditinggal di got sholatnya mikirin tas, begitu tambah acak-acakan, ambil aja begitu. Tapi saya udah kadongan jatuh, nggak apa-apa, padahal dalamnya ada ATM, ada duitnya, bilang aja sama kita. Mau? Iya mau juga katanya begitu. Jadi enggak apa-apa saja adikku sayang, begitu ambil saja, apalagi gotnya kering, judulnya kan begitu. Wallahu a'lam. Iya baik. Yang ditanya apanya? Baik, hadis tersebut ada di Bukhari Muslim. Bila Bukhari Muslim kemudian kita dhaifin, mau pakai yang mana lagi? Begitu. Artinya berbicara begini, dia salah tuh mengkritik hadis itu, mestinya dia harus pakai hadis yang satunya lagi. Jadi idas shallal mar'u ma'al imam faqira'atul imam kafiyatun lahu. Itu dalil Abu Hanifah. Jadi salah dia kalau mau pakai dalil Abu Hanifah. Bisa dibaca dalam kitab Al-Mabsut Fikih Madzhab Hanafi, dia tidak pakai mendoifkan itu. Ini salah dia mendoifkan itu. Di Bukhari Muslim ini Abu Hanifah, bagaimana mungkin Abu Hanifah, orang Imam Syafi'i aja nggak ketemu sama Imam Bukhari. Imam Bukhari ngaji sama Imam Ahmad, Imam Ahmad ngaji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat, Abu Hanifah Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat. Bagaimana mungkin Abu Hanifah mendoifkan itu? Begitu. Jadi keliru. Intinya ketika dia mau baca, enggak mau baca Fatihah, di dalam kajian mazhab Abu Hanifah punya hadis berbicara bila orang itu sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah cukup, makmum enggak baca. Maka dalam mazhab Syafi'i ini bukan begini cara memahami hadisnya. Kata ulama Syafi'i, ini berbicara makmum masbuk. Maka makmum masbuk enggak baca Fatihah enggak apa-apa, pakai dalil hadis sahih ini. Inilah cara menyelesaikan perbedaan pandangan mazhab. Maka tidak ada mazhab yang paling hebat kecuali mazhab Imam Syafi'i. Lama ro'a waliyun min awliyaillahi fil manam, ro'a rabbahu azza wa jal, fayaqul ay rabbi al madhahib fil Islam kathirah, ayyu madhabin ata madhabu, qala jalla wa ala fi manamihi madhhab ibn Idris madhhabun nafis. Seorang wali min awliyaillah mimpi di dalam tidurnya jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, madhab ini banyak, madhab apa yang harus kita ikuti? Allah jawab, madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah madhab yang paling top, markotopnya. Kenapa ulama banyak mengikut madhab Syafi'i? Satu, beliau adalah Quraisy. Sebab kata Nabi, qaddimu Quraisyan. Maka Imamul Bukhari radhiyallahu anhu wa arda, dari 700 guru, Bukhari punya guru yang hebat-hebat. Di dalam Sahihul Bukharinya beliau mengatakan pada hadis pertama, haddatsanal Humaydi qala haddatsana Sufyanu, telah berbicara kepada kami punya guru Imam Humaydi. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, limadha qaddamal Humaydiyya ma anna syuyukhal Bukhari katsira hatta balagha 700 syaikhin. Kenapa Bukhari gurunya 700 lebih, Humaydi didahulukan dari sekian banyak guru? Dijawab, karena Nabi bilang qaddimu Quraisyan, dahulukan suku Quraisy. Maka Imam Humaydi suku Quraisy diposisikan sebagai guru pertama yang disebut dalam Sahih Bukhari. Lanjutannya, haddatsana Sufyanu,
Kata Humaidi, guru kami Sufyan. Kenapa Sufyan? Ini yang repotnya kalau ngaji Bukhari lama. Enakan ngaji Fathul Muin KFC. Apa KFC? Siap saji. Kalau nanya berasnya dari mana, Cianjur, nanamnya berapa lama, puyeng. Bisa enakan ngaji kitab Fathul Muin aja, enggak puyeng, enak, gurih, menarik. Setuju? Wallahu a'lam. Sudah ya? Aduh ya baik. Saya harus ngajar ini di majlis yang satu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ya, ini kan kita udah masuk ke Rajab, alhamdulillah. Mau nanya adalah amalan-amalan khusus di bulan Rajab kita ini. Waduh, panjang. Iya. Saya garuk-garuk. Sebetulnya bagaimana amalan bulan Rajab? Mohon buka RTQ. RTQ pernah kami jawab panjang lebar tentang bulan Rajab. Rajab ini adalah bulan agung. Banyak hadis-hadisnya. Salah satu yang sahih dari Abu Qilabah radhiyallahu an. Beliau bilang, "Inna fil jannati laqasran li suwami Rajab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di surga ada istana megah. Megah sekali. Diperuntukkan buat mereka yang berpuasa di bulan Rajab. Ini diantara amaliyah Rajab puasa, dan masih banyak dalilnya tentang keagungan bulan Rajab ini. Luar biasa. Meski banyak hadis yang disampaikan, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati, dhaif, tapi ratusan hadis berbicara keagungan bulan Rajab. Kata Al-Imam Muhammad Ali Al-Qari di dalam kitabnya tentang Fadailur Rajab, hadhil ahadis walau dhaifatan ma'a kasratiha yaqwa. Hadis ini walaupun dhaif, karena saking banyaknya ini hadis tentang agung Rajab, naik menjadi hasan li ghairi, sebagaimana di dalam kitab Nukhbatul Fikar tentang ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis, bagaimana bila hadis dhaif ini kumpul begitu banyak bisa naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Saya singkat segini aja biar tidak ngos-ngosan sama saya. Saya ini pusing sebetulnya. Jam 8 saya harus mulai bismillah di petukangan. Ini jam 8 masih di sini saya. Makanya minta izin kadang nggak ikut isya biar nggak diributin juga sama orang sono, kan kasihan juga. Tuh kan ada begini lagi. Minta izin, jadi jawabannya ala kulli hal Rajab ini bulan agung. Saudara, bulan agung. Tidaklah disebut Rajab bulan agung bila Isra Mi'raj jatuhnya di Rajab, itu sudah cukup menunjukkan keagungan bulan Rajab, dan masih banyak. Ulama tulis, saya menyingkat saja, bisa dibuka dalam kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan masih banyaklah ulama-ulama tulis tentang Fadailur Rajab. Ala kulli hal, saudara demen puasa Rajab, puasa saja, jangan takut, dipertanggungjawabkan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ngomel ama ngegebuk orang puasa Rajab, harus terus jangan sepotong, karena dia wajibin puasa Rajab. Digebuknya bukan karena puasa Rajab, karena ngewajibinnya, yang wajib Ramadan doang. Begitu maka digebuk. Bikin ajaran baru aja, bukan puasanya. Ini yang harus dibedah. Jadi kita ndak usah diributin, puasa Rajab ini sunat, kita ribut-ribut, yang menang yang enggak puasa, begitu ya kan, gitu akhirnya menang. Dah, alhamdulillah sekarang nggak ada yang ribut karena memang semuanya pada kagak ngaji, begitu kurang lebih begitu. Ini sajalah kalau dengan Rajab. Minta izin, silakan RTQ TV ditonton, mungkin di share di grup Facebook BKMT Al-Bantani untuk bisa dilihat hujah-hujah ini, supaya kami tidak mengulang kembali dengan dalil-dalil yang banyak karena terlalu repot. Tapi ada kitab yang kami karang, satu judulnya Hasul Ikhwan ala anna fi ikhya'i lailatin nisfi min Sya'ban, itu juga kami sekelumit tentang keagungan Rajab dengan dalil-dalil yang cukup panjang juga ada di situ. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.